wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? I hope everybody is having a good time and good life ya. Pada podcast kali ini adalah special edition ya, karena kemudian materi ini sepenuhnya dipersembahkan dan dibuat, bahkan slide-nya yang akan saya jelaskan hari ini tentang tes uji komprehensif adalah karya dari Bapak Ibu mahasiswa PPG tahun 2022 di rombel yang saya ampu, di kelas yang saya ampu, rombel 3 kelompok 2 yang seru sekali. Jadi ini kayak semacam sweet memory gitu ya. Makanya kemudian saya senang mempodcastkan dan berbagi ini. Mungkin nanti tipsnya akan berbaur antara refleksi personal dengan tips yang teknis. Tetapi saya kira ini bisa menjadi salah satu referensi ya. Bagaimana sih sebenarnya biar nggak terlalu suntuk, tidak stres, lalu kemudian secara dinamika harian ketika kita PPG itu juga fun gitu ya. Dan ini salah satu kelas yang saya selalu ingat. Waktu itu ada 11 ya, 12, 13 berarti bersama satu guru pamong dan satu dosen pembimbing. Kita benar-benar berkontribusi, saling belajar ya, saling bermasukan dari setiap sesi di pertemuan kita. Nah, yang pertama, Bapak yang ada di kelas ini ada namanya Pak Kamaludin. Beliau bilang kalau mau uji komprehensif itu harus ada sedia kopi untuk menjaga mood dan meningkatkan konsentrasi. Ini dari Pak Kamaludin ini. Saya kira kata kuncinya adalah mood dan konsentrasi. Apapun yang bisa meningkatkan mood dan konsentrasi Bapak Ibu, silakan disiapkan ketika uji kompre. Khusus Pak Kamaludin ini kopi gitu ya. Nah, julukan beliau adalah si duta anak jaipong gitu ya. Memang beliau dari Jawa Barat ya, tetapi bukan karena Pak Kamaludin suka jaipong, tetapi pada satu sesi itu kami mergokin, atau tepatnya saya ya, mergokin sarapannya Pak Kamaludin ini adalah snack anaknya kayaknya ya, yang mereknya adalah jaipong gitu. Maka sejak saat itu beliau dipanggil si duta snack jaipong, walaupun gak di endorse ya. Berikutnya datang dari Ibu Laili Nur Ifasari. Pahami TPACK dan sintek model pembelajaran yang digunakan. Wow, ini sangat teknis, tapi memang benar di uji komprehensif itu ya TPACK-nya harus kelihatan dan kita tahu yang mana, di sebelah mana kalau ditanyakan. Dan ini yang sangat penting ya, sinteksnya ya. Jadi apa yang kita tulis, Bapak Ibu yang tulis itu harus tahu modelnya, pembelajarannya itu sintaknya apa saja, di bagian mana, kenapa dipakai gitu ya. Nah, beliau dijuluki the Queen of Syntax karena Bu Laili ini one of the brightest student in the class, salah satu yang paling pintar. Semuanya pintar, tapi yang salah satu yang paling bersinar-sinar gitu ya. Terutama masalah sintaks ya dan teori, beliau sangat detail dan sensitif. Maka ketika setiap sesi share screen itu akan ditunggu feedback dan masukan dari Bu Laili untuk masalah syntax ini. That's why we call her the Queen of Syntax. Beliau salah satu yang menjadi reference di kelas. Tetapi saya masih ingat nih, kalau tertawa itu kalem gitu ya. like a lady, like a great lady. Tetapi waktu terakhir kita berpisah, ternyata Bu Laili ini yang paling sesenggukan nangisnya. Saya nggak tahu kenapa. Bu Laili tolong komentar kenapa nangis. Apakah tidak dikasih snack jaipong dari Pak Kamaludin, saya nggak tahu ya. Berikutnya datang dari Ibu Marica Arlini. Yang saya ingat dari Ibu Marica itu kalau pakai virtual background, karena beliau selalu multitask ya, ngurusin anak, ngurusin siswanya, itu selalu pakai virtual background SpongeBob ya. Lives in Bikini Bottom. That's why we call her Marica Arlini who lives in Bikini Bottom. Gitu. Saya ingatnya itu, dan saya ingat beliau itu luar biasa perjuangannya ke PPG ini, karena saya ingat waktu peer teaching harus on cam dan beliau 2 kali ya berusaha untuk take part gitu sambil mengurusi anak beliau yang sedang sakit di rumah sakit, tetapi tetap mengikuti dan bahkan presentasi ya. That's the spirit. Kita ada Bu Titi Sugianingrum. Bu Titi Sugianingrum ini seperti lihat ya, glowing. Nah, tapi bukan karena beliau adalah juragan skincare. Tapi selain menjadi guru dan mahasiswa PPG, beliau juga adalah juragan pulsa. Jadi di sela-sela Zoom itu saya ingat beliau bisa sambil melayani ya Bapak Ibu guru di sekolah yang bayar utang pulsanya karena udah gajiannya. Nah, sarannya dari beliau apa kalau tes uji komprehensif? Jaga kesehatan dan tepat waktu masuk Zoom. Saya kira ini sangat membantu. Kalau kita lebih awal nanti bisa jadi
teman di urutan berikutnya itu melompat gitu, jadi menjadi awal, sehingga kemudian ya memang saya setuju dengan Bu Titik Sugianingrum harus lebih awal ya, dan isi pulsa di Bu Titik ya. Haryati, saya kalau dengar Bu Haryati itu langsung ingat banana syrup ya. Ada yang tahu banana syrup? Itu adalah setup pisang ya. Waktu itu ya lagi-lagi karena kita selalu ada unboxing Bapak Ibu. Ketika sesi berlangsung di PPG Daljab, kalau ada on screen, kita di pagi hari selain doa, saling sapa itu saling pamer unboxing apa aja yang kita punya di pagi hari. Waktu itu saya ingat Bu Haryati ini pura-pura nggak makan, tapi saya lihat gitu makan ternyata, dan ya ini yang dimakan adalah sarapannya setup pisang. Then we call her banana syrup, Mrs. Banana Syrup. Apa tips dari Bu Haryati? Harus ramah terhadap dosen penguji. Betul, tidak boleh defensif ya, ini saya setuju. Harus ramah terhadap dosen penguji, upayakan menyapa terlebih dahulu dan selalu tersenyum apapun komentar dari dosen penguji. Tapi mungkin saya tambahkan, kalau Bu Haryati bilang selalu senyum ketika ada pertanyaan, tapi jangan senyum aja, ya dijawab abis senyumnya. Kan bisa ngebayangin tuh, jadi aneh. Ditanyanya senyum aja, senyum. Gitu ya. Oke, saya setuju dengan Bu Haryati ya. Oke. Ini ada Pak Lukman Hakim, Al-Ustadz Al-Lukman Al-Hakim ya. Beliau adalah Pak Ustadz. Secara physically and literally and professionally memang beliau adalah guru di pondok pesantren. Maka kemudian di kelas kami waktu itu memang dipanggil Pak Ustadz ya. Jadi kalau doa pasti Pak Ustadz ini, beliau ini yang akan membuka kelas dengan doa ya. Perbanyak makan agar tetap kuat menjalani aktivitas, itu kata Pak Lukman. Saya setuju ya. Kalau nggak ada amunisi ya nanti lemes gitu ya. Walaupun selama seingat saya Pak Lukman itu selama kita nge-zoom di sesi PPG online itu, saya belum pernah lihat Pak Lukman itu makan di depan kamera ya. Ya pastinya beliau pagi sudah sarapan. Saya kira itu keren ya. Jadi he talks to talks ya, he walks to walks. Yang beliau sampaikan ini memang beliau lakukan ya. Thank you Ustaz ya. Bu Rima Ramadhani. Nah, ini memperkenalkan beliau adalah salah satu yang paling sabar di kelas ya. Kita memanggil beliau itu Mrs. Obligatorik. Yang kita maksud adalah aksen beliau yang sangat ngapak, yang saya nggak bisa tiru. Jadi saya tuh terngiang-ngiang waktu presentasi. Beliau bilang obligatory, jadi obligatorik. Tapi saya nggak akan bisa meniru beliau ya. Beliau dijuluki guru LSB paling sabar karena memang iya. Di kelas satu-satunya guru yang mengajar di sekolah luar biasa. Saya kira it's a proof ya bagaimana sabarnya beliau. Apa tips dari Ibu Rima? Sempatkan healing, jaga iman, jaga makan, hindari pedes biar nggak tambah mules. Jaga jantung dari deg-degan berlebihan. Ini paket komplit ya tipsnya ya. Walaupun ya saya setuju juga sih. Jaga iman, healing, makan, hindari pedes, dan hindari jantung deg-degan berlebihan ya. Makanya kami punya mekanisme di kelas, kalau sudah deg-degan, sudah nggak karuan perasaan dan pikirannya, kita mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan satu jokes ya. Pertanyaan-pertanyaan tebak-tebakan yang garing ya. Ya ini biasanya menurunkan tensi ya. Dan kita bisa ketawa-ketawa ya, walaupun nggak lucu ya. Ya Bu Rima ya. Kita punya Bu Yuli Nur Afifah, Teh Yuli saya panggilnya biasanya. Ini Teh karena dari mana? Dari Jawa Barat seperti Pak Kamaludin. Beliau bilang kalau mau Zoom uji komprehensif carilah tempat yang nyaman, wifi dan kuota juga aman. Ini sarannya ini khas banget dari mama-mama muda ya. Sarannya selalu pokoknya cari yang aman-aman gitu kan. Saya setuju juga dengan Bu Yuli ya. Kok Bu Yuli ya? Maaf ya, Bu Yuli ya, yang biasa dipanggil Buyul ya. Buyul bukan Mbak Yul ya. Ibu yang bahagia dari seorang suami dan 2 anak yang keren-keren ya. Nah itu ada tagline-nya, alis adalah kunci ya. Bisa dipahami sendiri ya. Itu adegannya biasanya Bu Yuli ini, saya ingat ada salah satu hari di mana kita sinkronus. Sebelum on cam, izinnya sebentar Pak, lagi dandan buat alis pastinya ya. Berikutnya ada dari Ibu Reni Pamuji. Saya panggilnya Bu Reni Aji Barang. Kenapa? Karena asalnya dari Aji Barang gitu. Dan itu kayak sudah jadi
jadi apa ya, signature memori saya kalau ada Bu Reni. Saya nggak panggil Bu Reni Pamuji, tapi Bu Reni Aji Barang gitu ya. Do your best, let God do the rest ya. Tipsnya filosofikal ya. Lakukan yang terbaik dan sisanya ya kita serahkan ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa taala ya. Saya setuju Bu Reni Aji Barang ya. Oke. Perangkat aman terkendali, laptop atau HP, kuota atau wifi, lalu kemudian kuasai RPP yang akan diuji komprekan, dan sudah menyiapkan diri 30 menit sebelum yang dijadwalkan. Ini julukannya beliau adalah Mama Kalem, karena memang di tengah banyak sekali aktivitasnya. Saya ingat kalau nge-zoom biasanya di depan masjid ya, cari sambil ngatur anak-anaknya beliau ya di kelas, dan sengaja dia dibawa keluar biar terkendali dan ada banyak space. Nah, Bu Tuti ini salah satu contoh di kelas di mana beliau selalu prepare lebih awal karena memang kegiatannya di rumah banyak, baik itu tugas individu, baik sebagai ibu yang baik atau sebagai ibu guru ya yang profesional ya. Thank you Bu Tuti. Tips yang terakhir datang dari Ibu Ria. Tadi sudah saya spill sedikit ya di awal. Bu Ria F. Rizkiani, Bu Ria bilang siapin ringkasan dari semua RPP untuk bahan belajar dan jangan lupa sarapan ya. Kalau lapar pertanyaan gampang aja, kita bakal ngong. Kalau jawabannya ngong nanti hasilnya jadi ngeng. Gitu ya Bu Ria, garing kan. Nah, julukannya beliau ini juga garing, Queen of Dad Jokes. Di awal itu saya sangat pede gitu ketika kita baru kenalan di hari pertama. Saya canangkan rutinitas kita setelah doa dan berdiskusi LK di feedback on screen itu kita harus ada jokes time. Tapi setiap jokes yang saya pertanyakan itu selalu bisa dijawab, dan sebaliknya Bu Ria ini punya segudang list of jokes yang garing sekali yang kita nggak bisa jawab ya. Ada beberapa yang kita bisa jawab tapi kebanyakan nggak. That's why we call her Queens of Dad Jokes. Orangnya lucu ya. Tuh lihat sendiri kan, suka gratisan ya. Dan seterusnya ya. Nah, saya kasih contoh tuh gimana garingnya kalau nggak percaya tuh. Ada di slide ya. Hewan-hewan apa yang cewek semua? Lumba-lumba ya. Karena tidak ada lupa-lupa atau mas-mas ya. Lucunya kalau bukannya. Itulah kenapa kita menyebut Bu Ria ini Queen of Dad Jokes. Garingnya kebangetan kan. Ini kalau ditunggu kapan lucunya mungkin tahun depan setelah Bapak Ibu semua udah lulus PPG ya. Amin. That's a wrap. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, lega saya sudah menyampaikan podcast ini. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya referensi, butuh referensi yang lain dari perspektif yang lain, bagaimana sih ber-PPG itu juga bisa menyenangkan sebenarnya walaupun online. Kalau kita punya organisme dan diskusi dan kemudian interaksi yang baik sesama guru pamong, dosen dan teman-teman yang menjalani PPG ini. Semoga ini menjadi kelas inspirasi karena saya selalu suka mengingat-ingat ini kembali. Thank you Bu Ria, special credit to you karena udah buat ini slide secara eksklusif, saya tinggal sampaikan. Terus kemudian untuk seluruh Bapak Ibu yang ada di Rombel 3 kelompok 2, saya doakan secara khusus lulus dan semua Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia yang sedang berjuang PPG juga dimudahkan, dikuatkan, diberi mekanisme untuk survive sampai nanti menjadi profesional dan lulus sertifikasi di akhir ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu untuk hari ini. Jaya terus, profesional, guru Indonesia. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.